Hari ini saya akan ulas perdagangan tanggal 22 Juni 2020. Hari ini indeks turun minus 0,43, posisi asing masih membukukan net sell di minus 513,6 miliar. Indeks masih bergerak sideways ya, belum ada tanda-tanda untuk rebound. Kita langsung saja ke request saham. Atau sebelumnya saya mulai coba analisa dulu kira-kira sinyal beli ada dari mana saja ya, dari saham-saham apa aja yang muncul dari screening. Kita cek mulai dari MDKA. MDKA ini dari beberapa hari yang lalu udah banyak yang request ya. Udah banyak yang request, posisinya kemarin bertahan di skyline ya, dan hari ini confirm breakout langsung boost plus 5,41%. Nah, yang kayak gini butuh kesabaran. Itu sebabnya saya tidak rekomendasikan untuk melihat BRICS untuk trading buy and sell sebenarnya. Ini hanya support system saja. Kita lebih lihat sistem ini. Jadi dari sini kita lihat apakah suatu emiten rebound dari supportnya atau enggak gitu loh. Bukan impuls ya, bukan impulsif trading. Jadi ketika ini hijau langsung buy gitu ya, bukan. Kita analisa dulu, kita predik dulu. Kayak gini, ini baru hari pertama nih, BRICS hijau 3, tapi langsung meledak gitu loh kan. Terus belinya pas kapan kalau gini? Beli pagi, beli siang, beli sore, kayak rasanya semua serba salah ya. Ketika beli pagi, pikirnya nanti turun. Beli siang, apakah sudah ketinggian? Apalagi beli sore, jangan-jangan ini udah ketinggian nih, jadi nggak berani beli. Jadi yang kayak gini-gini, kalau saya bilang kita areal beli itu tetap terbaik itu ada di support, ya, tetap ada di support. Selain MDKA, ada LSIP. LSIP tadi sudah saya call, bagus. Ini terlihat ada pola cup and handle ya. Ini ada pola cup and handle dan kalau breakout 910 ini bisa bagus nih, bisa target ke sini dulu deh. Moga-moga lancar ya, perjalanannya lancar ini. Lalu ada bull. Bull ini pagi sempat selama sesiangan tempat ini galau ya, naik terus habis itu galau. Kita coba lihat perdagangannya. Nah, ini sempat naik terus turun. Nah, ternyata dia selendangnya naik dan dia mantul ya. Coba kita lihat hourly-nya. Nah, jadi sempat sesiangan galau tuh di sini. Dia sempat turun dulu ya, sempat turun. Itu bull. Bull ini untuk emiten sama ya, mirip-mirip kayak MDK ini. Ini harus yang sabar ya, harus sabar. Belinya di support, beli di Skyline atau beli di Selendang. Lalu MNCN. MNCN tadi juga sudah saya gambarkan. Baru menarik kalau bisa keluar dari pola ini, pola triangle ya, pola triangle. Kalau bisa breakout ini oke lah, bagus. Lalu Barito. Barito, nah ini bagus. Ini beli di support namanya. Ini masih belum, tapi belum confirm. Tapi ini adalah areal beli. Coba perhatikan bawahnya, BRICS-nya masih merah kan? Jadi nggak jadi patokan apakah mesti tunggu hijau atau enggak. Nah, ini saya sediain ini hanya untuk bagi teman-teman yang transisi ya, transisi dari trading system sebelumnya dengan ke trading system yang WCG ya, winning stocks. Jadi peralihan, kalau pada belum bisa ya mau pakai ini dulu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai mahir melihat sistem ini sebenarnya abaikan aja sih sebenarnya. Ini malah kalau kayak gini kita nggak, kalau ikut yang lama malah nggak berani trading gitu. Telat nanti masuknya. Ini kalau saya hilangin aja. Ya kayak gini coba kira-kira. Lalu ada BPKP. BPKP juga tadi saya sudah kode. BPKP itu bagus ya. Hari ini selendang Golden Cross.
dan berada di atas V-line. Ini oke lah ini, transaksi juga bagus dan osilator juga rebound dari mid Bollinger. Pada dasarnya masih uptrend ini. Ini garis oranye ini kalau ada di bawah Bollinger uptrend artinya, ya. ALI juga kode saya tadi pagi selain LSIP ya. Nah ini bagus nih pada posisi uptrend nih, cakep. Nah sekarang kemarin sempat ketemu V-line dan dia koreksi lah. Ini adalah percobaan kedua. Apakah percobaan kedua ini bisa breakout atau enggak? Kalau bisa breakout, target saya sampai ke T3 9775. Ini menarik untuk disimak nih. Jadi ALI, LSIP untuk perdagangan besok ya, Barito itu oke semua. Silahkan untuk dipantau. MNCan tunggu breakout dulu garis trendline-nya. Kalau MDKA biasanya sih, kalau lihat dari pola yang sudah-sudah, biasanya bisa swing dulu untuk kemudian lanjut lagi. Contoh kayak gini nih, ini breakout, habis itu dia swing dulu, habis itu lanjut lagi. Nah itu kalau MDKA belinya harus buy on weakness ya, jangan beli buy on breakout. Nggak semua saham beli di breakout itu adalah bagus gitu ya, belum tentu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Akra. Akra oke ya, Akra ya. Akra oke, secara garis besar trendline-nya dia masih naik tuh. Ya, cakep ini. Oke lah ini. Hold aja. Kalau sudah punya hold, kalau belum punya belinya pas kapan ya? Belinya tunggu mantul support ini aja. Tunggu dia swing lagi baru beli lagi. Ini tipikal saham yang sabar ya. Kalau naik sabar, kelihatan banget nih sideways. Sideways naik, turun, naik lagi, turun, naik lagi. Ya ini tipikal saham yang sabar. Tapi dia udah membentuk higher high, higher high. Coba kita cek garis ininya, trendline. Coba iseng-iseng aja. Bukan, ini nggak jadi satu patokan. Nggak jadi satu patokan, tapi kita coba tes. Oke. Coba lihat. Nah, kalau lihat gini sih kelihatannya sih oke ya, sudah di atas ini. Dia mantul di areal ini kayaknya masih oke nih, menarik untuk disimak. Soalnya polanya kelihatan sekali sih. Kalau ada yang tanya, Pak, kenapa ngambil di sini? Kenapa saya ngambil di sini? Karena kalau saya ambil di sini, pertemuannya cuma dua kali doang, dua titik. Dua titik ini sama nggak ada lagi. Contoh saya kasih garis di sini. Contoh kalau saya pakai di sini, nah cuma dua titik yang bersinggungan. Kalau saya ambilnya agak bawah, saya ambil yang ini, dan ini. Nah, ini kan valid nih, 1, 2, 3, 4. Nah, 5. Dia mau nyoba turun lagi, dan ini sudah di atas dan turun lagi. Jadi saya lihat garis yang ini lebih valid nih, yang pertama. Ya, ya. Dan pergerakannya bagus. Ini pergerakannya. Karena kalau kita mau lihat ada pola yang tercipta di sini. Ya, kalau kita mau lihat pola yang tercipta, saya coba gambarkan. Kan dia turun nih, cek, terus naik, turun, naik, turun, breakout, turun, terus naik. Dia mau nyoba ke sini, anggap ke sini tapi nggak bisa, dia turun. Nah, kalau dia turun, mantul di garis putih ini, terus dia terbang lagi. Nah, rasanya yang ini lebih valid yang ini ya. Yang tren yang kedua ke sekian ini baru-baru valid karena dia mantul di areal ini. Jadi untuk Akra saya melihat kita boleh tunggu di areal ini ya, di level sekitar apakah 2300, 2400-an lah, sekitar 2400-an. 2400. Saya save dulu. Sekarang Excel.
Excel rapi sekali ya perjalanannya. Excel dulu pernah kita gambarin garisnya. Nah, ini yang saya bilang, garis trendline ini hanya jadi support system aja, nggak bisa jadi yang utama. Contoh, kita anggap dia bisa bertahan di garis ini, tapi ternyata nggak bisa ya. Dan dia ternyata lebih nurut sama saya punya dynamic support dan resisten ini. Dynamic support, dia lebih nurut sama ini. Dan kelihatan kalau ternyata garis ini nggak relevan nih, saya hapus saja. Lebih baik kita lihat ini aja, fokus di dynamic support dan resisten ini aja. Dan saya lihat dia bertahan di V-line. Kita lihat apakah V-line ini besok bisa jadi support yang baik sehingga bisa membuat dia memantul di areal ini ya. Untuk Excel. Tahan aja nggak apa-apa, hold. Kalau bicara Excel sekalian saya bahas ISAT deh. Nah, ISAT juga mirip-mirip ya hari ini ya. Bikin twister top namanya. Posisinya sama nih sama Excel. Tidak mampu break high dan dia cenderung merah ya. Tapi kalau saya selama dia tidak buat lower low, saya tahan. Malah tadi saya spekulasi untuk serok. Excel kan mirip nih. Nah, mirip. Tidak bentuk lower low. Posisi close-nya tidak di bawah low kemarin maksud saya. Jadi masih oke. BBKP itu sudah saya bahas. BRPT sudah saya bahas. INKP. Ups. Nah, INKP kelihatan sekali nih, dia rapi ditahan di sektor lagi, di level sideways-nya ini di sini nih. Ya, ini resisten kuat nih kelihatannya nih. Kalau dia belum bisa breakout ya jualan dulu aja. Takutnya dia koreksi ke sini nih. Karena dia areal seroknya di sini, areal pantulnya di sini, areal bawah supportnya. Ini mirip-mirip kayak Telkom. Coba kita lihat Telkom. Telkom tadi pagi sudah saya ulas sebentar. Nah, kalau kayak gini kan riskan nih kalau beli di areal ini. Jadi daripada gitu mending jual dulu, kita beli di sini. Jadi kalau udah ketinggalan ya jangan dipaksa ya. Kalau sudah ketinggalan jangan dipaksa. Kalau kayak INKP, nah kayak gini kan kita anggap kita berarti udah ketinggalan nih. Ya jangan beli di sini. Kalau beli di sini salah. Mending beli di bawah sini. Ya, jelas ya. Nah, ini kebetulan ada yang request Telkom. Sekalian saya bahas Telkom. Telkom tuh saat ini tertahan sih di support ini. Cuma saya lihat kalau kayak begini kecenderungannya kan sudah kena resistance ini. Kecenderungannya mungkin dia bisa ngayun ke support ini. Nah, jadi saya bilang kalau yang sudah profit ya better jualan. Tadi pagi sudah saya kode ya untuk Telkom ini. BBTN saat ini juga masih menarik ya, masih menarik. Dia tertahan di area selendang. Kalau kelihatan begini trennya sebenarnya masih uptrend ya. Dan kita lihat sebenarnya sentimennya masih bagus nih. Yang mana Taspen men-take over pengelolaan Jiwasraya ya, pengelolaan dana dari Jiwasraya. Taspen itu grup BUMN, BPTN, BPRI, BMRI, BPNI kalau nggak salah ya, yang kelola. Saya kurang pasti juga, mohon maaf kalau sampai salah. PMTR, nah, PMTR ini trennya masih downtrend ya. Kita lihat dia nggak bisa breakout dari resistannya. Jadi kalau saya bilang sih ini hati-hati aja ya. Kita lihat di sini ya nggak mampu breakout ya. Ya ini hati-hati aja. BMTR saya dari dulu nggak pernah suka sama emiten ini. Mika, wah, ya ini buy on support ya, spekulasi buy on support. Yang dimaksud dengan spekulasi buy on support adalah kita spek buy beli di sini. Kalau sampai dia jebol, ya, kalau sampai dia jebol kita jualan. Ya, kalau jebol sini kita jualan.
Yang mana artinya kadang-kadang kita itu suka gini, kalau ketika kita cut loss itu kita suka bertanya-tanya dalam hati, jangan-jangan setelah saya cut loss terbang. Nah, kalau kayak begini kan sudah kepasti. Kalau dia jebol ini ya jangan bertanya-tanya lagi. Kalau sampai memang dia bisa rebound ya sudah. Tapi kan ketika kita ambil keputusan untuk cut loss di sini, kita itu keputusan yang terbaik saat itu gitu loh. Jadi jangan galau dan jangan susah gitu. Karena pada dasarnya tren jangka pendeknya memang masih jelek karena saya sudah berulang kali bilang suatu saham dalam jangka pendek harus di atas selendang baru bagus. Selama dia di bawah selendang, walaupun dia di atas skyline, tapi saya bilang secara jangka pendek dia masih downtrend, bearish secara jangka pendek. Tapi kita lihat apakah dia mampu rebound dari support ini ya. Ini memang area beli sih, area beli ideal untuk beli. Saya bilang ideal untuk beli Mika ini. Kalau beli target jualnya di sekitar sini ya. Siap jual di sini. 2550 itu area jual ya, yang ideal ya. Ini T2 ini ideal sekali jual di sini. ICBP. Ah, ya, keren banget. Nurut banget sama Fibonacci yang saya gambar ini ya. Ini jadi resisten, breakout ini targetnya ke sini. Saya rasa ICBP berpeluang untuk menguji resisten di 10.000 ya. Hold aja ICBP. Kalau bahas ICBP sekalian saya bahas Indofood. Indofood juga hari ini bagus. Nah, cakep nih. Walaupun saya lihat masih di area sideways ya. Ya, ini area resisten yang harus dia tembus. Kalau nggak bisa tembus, mending jualan dulu deh. Riskan soalnya ya. Area seroknya di bawah sini. Ini kayaknya area serok dari ICBP. Nggak tahu bisa dikasih apa nggak. Moga-moga nggak sampai ke bawah sini. Masa turun lagi ke sini ya. Moga-moga sih dia swing di sini, selendang, dan dia rebound lagi, lanjut lagi. Kalau lihat tipikalnya sih modelnya begitu, coba perhatikan. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Habis itu dia mencoba lagi ya. Moga-moga ini sih bisa bisa bagus. Tapi in the food, buy on weakness ya, jangan buy on strength ya, jangan. Hati-hati, bisa nyangkut. PSAB. PSAB masih downtrend ya. Kita lihat skyline masih jadi resisten yang kuat. Kalau belum mampu breakout skyline, jangan jangan trading dulu. Cepin, Cepin masih sideways di sini di areal selendang, areal V-line. Pada dasarnya masih bagus, sideways dulu untuk kemudian dia naik lagi. Itu tipikalnya Cepin sih, Cepin, Java itu tipikalnya tuh kalau sideways tuh cukup panjang ya, cukup panjang. Sekalian deh saya bahas Java. Java juga kelihatan masih sideways harusnya. Nah, betul kan? Nah, masih sideways. Ya, bertahan aja coba. Ya, kita lihat. Tower. Wah, tower cakep ya. Selama masih di atas selendang tahan. Ya, ini maksud saya. Selama masih di atas selendang, selama masih di atas selendang itu artinya tren jangka pendeknya masih bagus ya. Ini apalagi tren jangka panjangnya udah rapi banget ini. Ini sih pada dasar ini uptrend ini. Cuma dia sideways dulu, biasa lah, biasa ya. Side kan kemarin udah break all time high, dia sideways lagi untuk breakout lagi. Oke kok ini. BBCA. Nah, BPCA kemarin udah saya kode ya, kalau kayak begini kemungkinan besar jual dulu ya. Areal serok di mana? Ya tunggu aja di sini nih, di areal ini nih. 26.500. Ini kayaknya ideal untuk diserok nih, areal ini. Kalau ngomong BCA sekalian saya ulas BBRI. Nah, BBRI pun sama ya. Tertahan di areal selendang. Kita serok ini areal seroknya. Kemarin juga sudah saya ulas minggu lalu, areal serok BBRI di sekitar 2.900 sampai 3.000-an. Ini ideal untuk serok. Kalau saat ini beli masih nanggung, nanggung, harganya belum terdiskon. Kalau beli cari saham yang harganya diskon, ya. Jangan yang harganya mahal, ya. Kita harus pinter-pinter, harus cerdik, ya. Oke, sementara itu dulu review saham dari saya. Semoga ini harusnya hari Senin ini waktunya belanja sih. Tadi beberapa saya belanja, moga-moga besok bisa cuan ya. Ideal untuk belanja itu hari Senin dan
Senin dan Selasa lah ideal belanja. Terus nanti hari Kamis, Jumat kita jualan. Ya, Rabu biasanya naik. Ya, begitu dulu. Sampai jumpa esok. God bless you all dan stay healthy.